benar masnya yang menjadi tim SAR atau relawan. Karena apa? Kelihatan penampilan kayak begini kaos ini itu sudah menunjukkan citra diri teman-teman sebagai relawan. Ya, nah itu yang dinamakan citra tubuh, tampilan. Ya, terus ada rawan itu wis durung makan budal ngelentu, relawan capopo, terus ada bisa ngesak, iso tahu iki nulung wong gitu loh. Itu dari citra tubuh. Ideal diri, ideal itu dalam artian penampilan, tutur kata itu menjadi penting. Kita dilahirkan tidak bisu, tapi berdiplomasi itu perlu belajar. Berbicara itu perlu belajar. Ya, dilahirkan tidak bisu, tapi berbicara itu perlu belajar. Misalnya kalau di budaya Jawa, unggah-ungguh, ya ngomong karo wong tuwek kudu gawe basa. Ya, kalau ngomong yang sama yang di bawahnya jangkar ya gak apa-apa, ngono kan? Misal kayak Surabaya ngono kabeh wong diceluk cuk. Gak loro ati, ya, karena sudah terbiasa, itu bagian dari yang dibangun. Oh, Surabaya itu. Oh, Malangan ngono kan. Tapi kalau di luar Surabaya, ya, misal di luar Malang Surabaya, di Madiun panggil cuk. Kasar ya, Rek. Nah, gitu loh. Ya. Nah, ini ideal diri. Artinya dari penampilan tutur bahasa itu menjadi penting. Ya, sikap sebetulnya. Ya, harga diri. Harga diri jelas. Jadi selain penampilan dan sebagainya, tidak mudah terombang-ambing, tegas. Perlu ketegasan, sikap, peran, apa yang harus dilakukan jelas, identitas diri tadi, ya. Keempat itu menjadi identitas dirinya teman-teman. Ya, jadi kayak sar tadi dari Surabaya, identitasnya diri bagaimana? Oh, gini orangnya santun, penampilannya gagah, itu orang akan menilai begitu. Ya, itu yang bagian dari jati diri sebetulnya konsepnya. Oke. Itu ada yaitu body image, jadi penampilan tubuh tadi, ya, cita-cita, harapan yang dimiliki, lalu social self itu dirinya dengan lingkungannya. Ya, jadi itu menjadi penting. Oke, next. Nah, tadi udah dibilang cepat-cepat. Oke, next. Ini bagian dari anu bisa dibaca nanti di copy. Nah, ada beberapa kriteria citra diri, ya. Kriteria pertama dapat dilihat dari diri sendiri. Hal ini dapat diwujudkan dengan pertanyaan seperti di bawah ini. Saya sangat baik hati. Ya, saya sangat bersahabat. Saya sangat pemalu dan lain-lain. Nah, permasalahannya kalau ini saya ngomong, saya ini sangat baik hati. Saya ini sangat pintar. Orang akan menilai saya menjadi sombong. Itu yang dibangun oleh image orang. Ya, saya ini jagoan, saya paling kuat, itu akan dilihat, orang akan menilai kesannya saya bahwa saya ini sombong. Itu harus hati-hati. Ya. Nah, pada saat orang yang seperti ini, misal saya orang hebat, tapi pada saat dia melakukan sesuatu dan gagal di kalayak orang ramai, itu dia akan benar-benar jatuh harga dirinya. Malunya setengah mati, istilahnya gitulah. Karena akan menjadi pembicaraan orang banyak. Oke, next. Lalu yang kedua, kriteria yang bisa dilihat orang lain. Teman-teman memandang saya sebagai orang yang bertemperamental. Ibu saya menganggap saya lucu. Adik saya menganggap saya tekun. Adi menganggap saya tekun. Nah, ini penilaian individu. Jadi orang menilai karena pertemanan yang sudah erat, maka orang akan menilai, oh ini tekun saja nih. Jadi bukan cerdas, pintarnya tuh karena tekun. Nah, ini penilaian orang lain terhadap itu, ya. Nah, jadi sikap bagaimana orang lain memandang atau menganggap dirinya, lalu dia cenderung berbuat sesuatu sesuai dengan yang diberikan. Jadi, oh kalau itu tekun, akhirnya dengan dapat cap itu dia menjadi menerapkan itu menjadi sesuatu yang kehidupannya sehari-hari, bahasanya terjadi, iya, bukan jadi pembelajaran, jadi perubahan buat dirinya. Yang pertama dia biasa-biasa saja, tapi di
dibilang tekun, akhirnya tekun. Biasanya kita sama anak-anak, wah hebat deh, juara, rajin ya belajar ya. Karena dipuji begitu, dia menjadi rajin, semangat gitu ya. Menjadi benar-benar rajin, yang dulu sedang-sedang saja menjadi rajin. Nah ini sebetulnya bagian dari mencari jati diri juga, mengembangkan jati dirinya. Jadi kalau kita punya anak, kalau salah jangan disalahkan, didorong, dimotivasi. Nah ini kan kadang-kadang kan kita di tim relawan kan gitu. Ada teman ngono, gara-gara awakmu iki wis gagal kabeh iki. Goblok kowe ngene wis kayak mengek lah. Kebun binatang bisa disebutkan di sini. Ya. Nah, di sini sebetulnya harus memberikan motivasi. Wis gak apa-apa, besok digarap mana tapi lebih happy. Carane ini. Ya, itu bagian dari membangun apa ya? Kembali semangat, dan itu menjadikan kebiasaannya dia. Oh bahwa saya tuh harus begini, oh saya harus begini, karena gitu. Nah ini juga nanti sebetulnya ada namanya leadership dan sebagainya. Tapi leadershipnya gampang, kapan-kapan. Next. Lalu ini, yang ketiga adalah citra diri berdasarkan idaman atau idola. Jadi kayak tadi saya kok pengen seneng banget dengan Iwan Fals, gaya saya tuh ya kayak Iwan Fals. Wah, aku seneng karo musik reggae, rambutku tak gimbano. Jadi dia mengikuti idolanya. Ya. Wong seneng dengan TNI ngono wis olahragane kuwabe TNI. Sak rambut iki foto kayak TNI, bahkan lebih TNI daripada TNI. Ya. Jadi gitu Pak Samsul. Jadi ada orang ya, kalau TNI gila gampang Pak. Ngobatinya, bawa ke rumah sakit jiwa selesai. Tapi kalau gila TNI, gila tentaranya yang susah Pak ngobatinya. Gak ada obatnya Pak. Ya. Mungkin itu. Ini yang dinamakan citra diri berdasarkan idola. Idolanya apa? Siapa? Nah biasanya anak-anak kita tuh karena nggak nemu idolanya di bapaknya, dia nyari idolanya ke orang lain. Karena dia tidak menemukan idolanya di orang tuanya, dia mencari idola orang lain. Jadi bapaknya dulu kok aneh anakku. Padahal dia tuh lagi menirukan idolanya, kan gitu deh ya. Wes yang tinggi celono gak apa-apa disuweki. Karena dia ngeliat slang suwek, gitu kan? Ya, orang slang kan gitu. Ya, ini tuh next. Nah, kita masuk ini intinya. Dari tadi tuh, ya kesimpulannya di sini. Jadi setelah memahami dan jati diri dan citra diri, seorang relawan harus memiliki sifat di bawah ini. Satu adalah nilai universal yang namanya jujur dan dipercaya. Kenapa dia universal? Di seluruh dunia itu kalau ditanya jujur itu sama. Berarti dia masuk nilai universal. Seluruh dunia, di Amerika sana kalau tanya orang jujur itu gimana, jawabannya sama dengan yang di Sidoarjo. Ya, dapat dipercaya. Ya, nilai-nilai universal. Panutan yang baik, tidak egois, berkomitmen, peduli, simpatik, dan pendengar yang baik. Ini yang sulit. Menjadi pendengar yang baik ini menjadi sulit buat teman-teman relawan. Jadi kalau ada rapat, aku pengen ini ngotot aja. Pak gitu Pak, ini Pak. Lek gelem, aku iso mlaku dhewe karo timku. Nah, gitu loh. Saya sering mendengar rapat gitu. Lek gak gelem diatur, ya selalu bikin bendera sendiri, ngedekno posko sendiri, gak ikut sistem kebencanaan. Kenapa? Merasa punya duit, merasa punya tim, ya, punya relawan, punya kemampuan dan sebagainya. Ini yang sering terjadi, ya, terutama yang lembaga-lembaga yang besar. Ya, datang ke tekno dendero, ya, bikin posko sendiri, sistemnya di sana A, gak gelem melok, gawe sistem DW. Nah itu dia, itu biasanya, ya, membuat orang akuntabel, dapat dipercaya. Jadi bukan kita saja yang dapat dipercaya, tapi orang itu harus kita bisa berbagi bahwa dia bagian dari kita yang bisa kita percaya. Biasanya ini sulit juga, gitu ya. Ketemu dengan relawan yang lain itu gak percaya. Untuk golonganku ini, untuk gendera aku ini wong liya ini suku liya ini, ras liya. Nah, bicara rasis itu bahasa mana? Rasis, istilah dari luar Pak ya.
rasis itu ya. Pernah nggak di Indonesia kita dari nenek moyang kita ada keluar bahasa rasis? Ya. Kalau orangutan, bahasa yang di Inggris kan orangutan juga Pak ya. Durian itu asli bahasa Indonesia. Artinya rasis itu bukan budayanya Indonesia. Di Indonesia itu dari zaman nenek moyang kita tidak pernah adanya rasis. Bahasa itu dibawa ke Indonesia lalu kita mengidolakan tadi titik-titik rasis, titik-titik rasis, titik-titik gitu loh. Padahal di budaya Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bahasa rasis nggak pernah ketemu saya. Artinya bahasa itu tidak ada di Indonesia. Nah, rasis itu dari Eropa, dari Amerika sana yang membedakan antara bangsa kulit putih dan negroid. Ya, mereka tidak mau disamakan, tidak mau disetarakan, maka keluarlah rasis. Nah, kita bawa ke sini. Sama dengan kemarin viral sedikit bahasanya Anies, pribumi. Gitu. Ya, pribumi itu kan bahasa dari kaum Belanda. Begitu dia masuk, ada Erlander, ada pribumi. Gitu. Pribumi dan anjing dilarang masuk. Pada saat itu tuh disetarakan kita dengan anjing. Gitu. Itu bahasa penjajah, makanya nggak usah dipakai lagi. Istilah-istilah itu. Oke. Memperlakukan orang dengan hormat, siapapun dia, memanusiakan manusia. Ya. Lalu memberi dorongan, memberi semangat tadi, ya. Jadi nek gak iso koncone aja dijelokno. Wis kon kok sampe lo sesuk, oh gak iso masang tali temali gak iso gitu kan. Sinau rek, sesuk bayarmu neh pasang gitu loh. Ya. Diseneni tapi ya diberi dorongan. Sinau neh rek, sesuk waya awakmu meneh masang tali temali sampai iso ya. Yang itu kan akhirnya semangat belajarnya ada, biarpun sampai nangis gitu ya. Dan sikap positif dan antusias, menghargai orang sama tadi menghormati dan menghargai orang. Oke, next. Lalu, nih tugas dan fungsi relawan, ya, menciptakan rasa aman dan tenang. Jadi saat teman-teman itu kalau datang ke satu wilayah itu harusnya menciptakan rasa tenang, bukan gawe masalah. Ini yang banyak terjadi. Jadi relawan datang itu bukan menciptakan rasa tenang, tapi gawe masalah. Provokasi wong. Wong lho oleh panganan enak. Niki ini super mito ta. Ya. Padahal iseng, ya tidak ada maksud jelek, iseng aja, tapi ya menjadi masalah gitu loh. Ya, selalu melakukan verifikasi, klarifikasi dalam situasi apapun, berita, situasi, dan kondisi. Nah, ini kemarin di grup kita juga menjadi masalah. Relawan 15 orang gitu kan, tapi tidak diklarifikasi, yang ikut apel sore 15 orang, yang lainnya duduk-duduk di luar itu tidak dihitung. Bahasanya relawan lokal 15 orang. Nah itu kalau perlu kedengaran orang Bali kan sakit hati. Ya. Nah ini proses belajar memang. Tadi yang saya bilang kan, ya, semua orang tidak bisu dilahirkan, tapi untuk menjadi berbicara yang benar itu perlu belajar, berdiplomasi itu perlu belajar. Ya. Jadi yang seperti itu sederhana sekali, tapi bisa berakibat kekacauan yang luar biasa. Jadi teman-teman relawan harus paham betul. Jadi kalau misalnya ada gimana kondisi di sana, katanya kekurangan air, jangan langsung diterima kekurangan air di kondisi, dicek dulu, diklarifikasi, diverifikasi, benar nggak kekurangan air? Atau memang airnya belum datang, truknya misalnya belum nyampe, masih giliran sebelah sana. Jadi bukan bahasanya kekurangan air, tapi airnya belum datang. Nah itu ya, memverifikasi dan klarifikasi semua informasi. Jangan begitu dapat langsung kirim terus orang baca jadi bingung. Loh, mana truknya tak kirim kok? Padahal truknya masih di jalan, belum sampai dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini yang menjadi penting. Selalu melakukan koordinasi, ya, melakukan dan berkoordinasi. Jadi selalu berkoordinasi. Kadang-kadang relawan itu datang, ya, kayak kemarin berangkat ke
Agung lah yang paling dekat ya, baru-baru ini. Mereka Agung itu datang kayak jelangkung, datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Jadi nggak pernah koordinasi, nggak pernah laporan ke posko satgas kebencanaannya. Jadi teko karepe, untuk seminggu, ale. Takoni kok nggak terlalu, aku teko dewe kok, duitku dewe kok, nggak dibayarin kok, ya sakarepku ya nggak gitu. Ya. Jadi semua harus terkoordinir dalam satu komando. Makanya disiapkan komando satgas bencana, itu fungsinya itu. Ya, mendata. Saya dulu pernah waktu di Kelut, teman-teman datang saya tanyain, dari mana Mas? Saya dari Kalimantan. Mau apa? Kami mau jadi relawan Kelut. Oke. Berapa hari Masnya mau di sini? 3 hari. Oke lah, 3 hari nggak usah ke lapangan Mas, cukup bantu dapur umum. Marah. Terus saya ini jauh-jauh dari Kalimantan Pak. Ya, bayar mahal. Saya kok pengen ke lapangan. Kalau Masnya 3 hari ke lapangan, Masnya berangkat, saya bikinkan tim, ya berangkat. Hari kedua Masnya sudah pulang, timnya di sana kocar-kacir, siapa yang meneruskan? Ini kan mengganggu sistem, gitu loh. Nah yang begitu-begitu tuh harus dijelaskan, dan teman-teman relawan harus legowo. Kalau Masnya mau naik ke sana, mau di ujung tombak, ya di paling ujung membantu masyarakat langsung, siapkan 10 hari, saya kirim ke sana. Artinya timnya sudah berjalan. Kalau 3 hari, hari ini berangkat, koordinasi, besok kerja, besoknya ada setengah hari udah pulang, ya kan? Lalu tim yang ditinggalkan mau ngapain urusan kalau kurang? Nah itu harus dipahami. Ya, jadi kalau datangnya 1 hari, 2 hari ya cukuplah bagian distribusi aja Mas. 1 hari, 2 hari nggak terganggu kan gitu. Ya dia mau pulang juga campnya kalau di ujung sana kan di atas sana mau pulang itu 3 hari, di Semelu sana kalau saya mau 3 hari mau nunggu kapal aja seminggu, ya Pak ya. 3 hari udah itu dia duduk-duduk aja kan. Makanya di Sikakap itu waktu hari pertama tsunami itu ribuan relawan itu di Sikakap ngabisin beras Sikakap itu. Kagak bisa kemana-mana. Ya, ditanyain Pak, bisa bawa bud? Gak bisa. Pak, bantu Pak kita distribusi beras. Lihat obatnya Pak, saya mabukan. Loh. Yang begitu itu ketemu, gitu loh. Lah terus saya ngapain di sini kalau urusan mabuk? Saya tuh takut Pak, nggak bisa berenang. Kan ada pelampung Pak. Ya tapi kan laut ini Pak, macam-macam lah. Nah ini juga menjadi perhatian teman-teman gitu ya. Artinya yang kalau kirim orang tuh yang bener-bener lah gitu. Ya. Jadi jadi mengorganisir, menjadi penggerak motor, mempercepat perubahan, katalisator. Jadi harus menjadi katalisator, pencetus ide, konseptor, jadi hal-hal yang memperakarsai, ya, dan sebagainya. Oke, next. Jadi bilang agak cepat 5 menit. Nah ini dia. Penampilan yang di luar itu citra diri, ya, yang di bawah itu karakter itu adalah jati diri. Jadi kalau gunung es itu yang muncul itu sedikit itu citra dirinya. Yang di bawah itulah jati diri kita sebetulnya. Ya. Jadi karakternya relawan itu harus punya ini. Punya disiplin, sabar, mengenal diri, ya percaya diri, punya kasih sayang, tanggung jawab dan integritas. Harus punya itu. Ya. Kalau nggak punya ini, jangan jadi relawan. Pasti bermasalah. Ya, pasti bermasalah. Oke, next. Oke. Nah, sebelumnya saya nambah dikit. Nanti tanya jawabnya agak banyak. Oke, sebelum masuk di sini saya mau setel lagi satu lagu. Sama ya, sama seperti tadi. Ya. Judulnya juga sama, One
love ya. Apa ya, genrenya reggae ya. Artinya pada saat kita menjadi relawan, saya akan tadi menyetelkan juga lagu Bob Marley, tapi dari berbagai macam negara, berbagai macam latar belakang yang nyanyi, genrenya juga reggae. Artinya pada saat semua nyanyi dengan basic musiknya macam-macam, ada yang dari Nepal, ada yang dari India dan sebagainya, pada saat dia di-mix dengan baik, reggae-nya tidak hilang dan musiknya semakin kaya. Nah, saya hanya mau bilang di sini sama teman-teman relawan bahwa relawan itu harusnya seperti itu. Mau genrenya apa saja, silakan. Tapi pada saat terjadi sesuatu, bicara tentang bencana, kita harus punya satu genre yang sama dan kita ikut ke genre itu. Ya, mau dia latar belakangnya blues, ya monggo dengan blues-bluesnya, tapi tetap ngomongnya bahasanya adalah musik reggae. Nah, artinya bahwa kalau di sini ya, sikap seorang relawan itu menjadi bagian puzzle. Jadi dia itu bagian dari yang terpilah-pilah. Tapi begitu dia datang, dia saling melengkapi dan menjadi kesatuan gambar yang utuh. Gambarnya apa? Misalnya bencana, ya kita harus bikin satu gambar yang utuh tentang yang namanya
bencana itu apa. Tidak lagi bisa bicara, oh saya YK, saya Mas Wawan, saya si A, saya si B, saya si C. Tidak bisa berdiri sendiri. Karena kalau bicara seperti itu, kita tidak akan bisa menyelesaikan yang namanya masalah bencana. Ya, next. Nah, sehingga ini dia, sikap seorang relawan itu harus menjadi punya rasa legowo, mempersatukan banyak orang. Itu yang penting. Ya. Memang materi ini tidak menarik untuk banyak orang karena tidak bicara teknis, tapi ini dasar sekali pembekalan untuk teman-teman menjadi seorang yang relawan yang hebat, relawan yang militan, relawan yang bisa diterima oleh banyak orang. Dimanapun teman-teman ditempatkan, kalau teman-teman punya sikap seperti tadi, ya, integritas, percaya diri, ya, menghargai orang, saya yakin teman-teman akan diterima dengan senang hati oleh masyarakat setempat. Mungkin dari saya itu saja, nanti kita bisa tanya jawab, bisa cerita banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dong ya? Gila foto itu terus foto. Ya apa ya? Foto kok bagian buri dong. Spesialis. Jadi Edi itu pokoknya mau berotong ada kok buri nih. Tampak belakang, Pak. Jadi biar lebih tahu. Saya terima kasih dan sangat menghargai kepada rekan-rekan sekalian. Saya malah terkagum-kagum dengan terangnya YK tadi. Yang pertama, apa yang dikatakan YK tadi adalah sebuah, kalau boleh saya bilang itu kualitatif utopis. Hal-hal yang sangat kualitatif, sangat berangkat dari pribadi masing-masing. Padahal kita tidak pernah sama, dilahirkan dewasa. Jadi untuk diseragaman pasti tidak mungkin. Utopis karena itu nggak mungkin terlaksana semua. Wong kok iso jujur, iso ganteng, salate lengkap, gitu, gak gelem duit, terus wani mati, gitu. Itu rasanya utopis. Tapi nggak apa-apa. Nah, saya sambung Mas Wawan tadi. Sekarang yang namanya question ditambah sama Jack Ma. Jadi ada intelligent question, ada emotional question, spiritual question, dia ditambah apa? L question. Apa L itu? Love tadi itu. Jadi Jack Ma mengatakan ada QL, love. Jadi saya kira ditambahkan supaya teman-teman ini saya kira masuk ke relawan itu pasti punya question love, mencintai sesama. Kalau di Bali itu adanya tatwa masih. Engkau adalah aku adalah engkau. Berarti kalau engkau sakit, aku juga sakit. Kalau engkau bahagia, aku bahagia. Saya kira itu bisa ditambahkan juga. Tatwa masih. Engkau adalah aku adalah engkau. Jadi relawan kita kalau punya tagline tatwa masih, fine-fine aja. Gak usah kita berpikir itu agama apa. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Jika, pokoknya kita datang demi kemanusiaan. Itu yang pertama. Jadi ada Q-nya ditambah Q love yang sudah Anda punyai. Jadi tidak usah dikatakan lagi, ini Anda sudah punya. Anda mau datang ke sini itu karena punya love question. Anda silakan. Saya itu termasuk pengagum Jack Ma. Ya, jadi kalau ada YouTube tentang Jack Ma, saya amati betul. Misalnya kayak Jack Ma itu pelajaran bahasa Inggris yang paling sulit diucapkan adalah kata-kata honor. Orang Cina itu kan susah, dia bilang honor. Ternyata honor itu adalah kejujuran, ketulusan. Jadi dia benar, ternyata memang untuk jadi orang jujur dan tulus itu kata dia paling sulit. Oleh karena itu dia membangun kesuksesan Alibaba yang besar itu dimulai dari kejujuran dan ketulusan. Misalnya dia tidak mau nyogok, tidak mau nyuap. Satu saat dia udah kehabisan uang, dia diawasi untuk nyogok, untuk menghidupkan organisasinya itu dia rapat
Gimana ini, daripada kita mati bagaimana kalau kita nyuap. Walhasil terrapat 3 hari 3 malam diputuskan biarpun mati tapi tidak nyuap. Akhirnya dia bisa hidup dan sekarang ganti dia yang disuap. Jack Ma itu per bulan bisa menjual 500 Mercedes. Jadi Anda bisa bayangkan perusahaan mobil itu akan minta supaya dijalankan itu pakai nyuap, tidak mau. Itu berasal dari kata honor. Dan dia mendapatkan dorongan dari istri, sang istri. Dia tanya pada istrinya, kau milih menjadi seorang suami yang kaya atau seorang suami yang terhormat? Istrinya memilih, saya memilih ingin punya suami yang terhormat. Saya kira apa yang saya katakan ini dari Jack Ma inline dengan yang Mas Dika katakan itu. Ternyata bukan utopis, karena Jack Ma bisa. Dan sudah menunjukkan bagaimana kesuksesan dia. Jack Ma itu sama dengan Anda semua, sama dengan kita. Nggak kaya, dia melarat banget. Ya, tapi dengan sebuah jati diri tadi itu, nah, karena itu terakhir dari saya, ternyata jati diri itu adalah sebuah power. Makanya ada yang mengatakan the power of identity. Jadi kalau Anda tahu TNI itu jati dirinya ada 4. Yang pertama, dia adalah tentara rakyat. Makanya dia selalu mengatakan tanpa rakyat dia mati. Atau sekarang bahasanya harus bersama rakyat kita kuat. Yang kedua, dia adalah tentara pejuang. Karena tentara Indonesia itu lahir karena perjuangan. Dan bagi orang Jawa Timur sudah tidak ragu lagi bahwa 10 November tahun 45 itu puluhan ribu yang meninggal, ya, puluhan ribu ya. Anda kalau ingin buktinya, pernyataan ini ada di gedung Gatot Subroto yang itu jadi apa? Omai Dewi Soekarno dulu apa? Satria apa itu? Satria Mandala. Di sana ada pengakuan seorang wartawan Inggris ketika dia berada di tengah-tengah medan itu untuk menampakkan kaki yang terlepas dari darah pahlawan kita itu nggak bisa. Mau mencari tempat supaya nggak ada darah atau nggak ada orang nggak bisa. Sakit rapatnya. Jadi tentara Indonesia itu berawal dari para pejuang itu. Jadi nggak boleh sombong tentara itu. Yang ketiga dia tentara nasional, itu kewajiban aja, masa negara nggak ada tentara gitu kan. Jadi kalau katanya ada Kapolda dia fitnah itu mengatakan tanpa tentara itu salah. Yang keempat baru profesional. Jadi betul Mas Jika tadi dimulai dari sesuatu yang menurut saya adalah power. Jadi dikatakan tadi itu semua itu adalah power kita. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena apa yang disampaikan tadi sangat luar biasa. Dan saya yakin Anda yang kesini semua itu sudah punya, tinggal digatuk-gatukan. Tinggal Anda menjawab bagaimana kalau Anda bertemu dengan sesama relawan yang tidak seperti itu. Nah, itu nanti usia. Dan kalau sampai relawan tidak seperti itu, mengapa? Mengapa kok tidak seperti itu? Itu kita tanya. Jadi dengan pertanyaan 2 mengapa dan bagaimana, saya kira bisa dibuat tidur malam nanti untuk bermimpi. Jawabannya juga nantilah kapan dalam mimpi juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi yang semuanya tidak normal, tapi relawan menganggap itu harus normal. Kok aneh sih? Oh tidak normal kok normal? Itu pertanyaannya sama dengan waktu saya waktu mendampingi bikin rencana kontingensi. Rencana kontingensi itu dibuat, tapi didoakan rencana kontingensinya nggak aktif. Kalau dia aktif berarti bencana, gitu. Ya, terus banyak orang protes, Pak YK kita ini bikin rencana capek-capek, tapi kita berdoa nggak aktif. Nah saya analogikan, kita tuh bikin tentara. Indonesia ini punya tentara tapi nggak jalur perang. Ya, tapi kalau perang kita siap. Makanya kita punya tentara. Tapi terusan kita tujuannya bikin tentara itu nggak buat perang. Kita bikin relawan ini tidak minta bencana. Tapi kalau ada bencana kita siap. Begitu loh. Ya. Nah untuk itu maka kondisi fisiknya teman-teman harus prima. Jadi kalau berangkat jangan diberangkatkan yang sakit. Ya.
Coba misalnya mbaknya tadi sekolah mbak ya, sekolah SMA, SMA. Banyak relawan itu yang berangkat, ya. Kadang-kadang saking senengnya tidak ngomong sama orang tua. Loh, itu kalau ditanyai dari mana, misalnya masuk di data gitu dari mana, sudah laporan dulu, sudah ada izin sama orang tua. Kadang-kadang itu yang jadi relawan ini nggak sadar bahwa orang tuanya atau saudaranya nyari. Kalau tidak pernah kita catat itu nggak ketemu, laporan polisi. Laporan polisi, dianggap anaknya hilang. Gitu loh. Nah, artinya begini-begini itu juga harus siap. Loh, anak saya tuh banyak relawan itu saya ketemu. Relawan itu meninggal, ya. Itu bukan karena bencananya, tapi dalam kondisi sakit dia berangkat. Jadi bebani kancane. Ya. Berangkat 2 hari di sana levernya kumat. Gitu. Ya. Itu banyak yang seperti itu. Ya. Berangkat ternyata dia punya jantung. Berangkat dia punya ginjal. Operasi 2 hari pulang gagal ginjal. Ki apa sih relawan kok gak diopeni? Bahasa medianya seperti itu. Relawan sinabung ternyata tidak terurus karena ada yang gagal ginjal. Nah, ini kan yang begitu-begitu kan media seneng tuh. Ya. Tapi yang ngerasakan itu kan sumpah. Waktu di Kelut ada teman-teman nggak yang waktu itu operasi sama saya di Kelut? Saya sudah wanti-wanti sebelum saya tinggal di Sinabung. Saya sudah wanti-wanti, jangan sampai ada yang meninggal karena kecerobohan. Pada saat itu Prof, saya berangkat ke Sinabung, sampai di sana tidak ada yang laporan, tapi saya baca koran 2 relawan meninggal kesetrum Jogja karena nurunkan anten. Tulinan, listriknya belum dimatikan, dengan terus meninggal 2. Urusannya jadi panjang. KB relawan ditakoni, diinterogasi. Siapa yang dulu satu camp, siapa yang dulu satu ini? Waduh repot wes. Dowo. Ya. Kenapa? Ya itu tadi. Iki ono sabotase ora ono. Macam-macam udah, kalau udah masuk polisi udah wes. Nanti belum lagi nanti keluarganya nuntut dan sebagainya dan sebagainya. Loh, anak saya tuh berangkat gak ngomong kok, gak laporan kok, bla 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 bla, macam-macam, panjang urusannya. Ya. Jadi yang dimaksud fisik itu tadi begitu mbak ya. Jadi fisiknya sehat dulu. Ya. Banyak kadang-kadang gak usah lah jauh-jauh. Cerita diklat pecinta alam lah sekarang, fenomenanya beda. Gitu loh. Zaman saya dulu itu kalau anak pecinta alam itu nyanyi gitu mbak ya. Dari Sabang sampai Merauke, itu zaman saya, zamannya Pak Edi, zamannya Mas GM ya, Mas Wawan, itu begitu, karena makannya nasi. Kalau anak sekarang nyanyinya sama, dari Sabang sampai Merauke. Beda, zaman saya dulu gitu, dari Sabang sampai Merauke. Mau dijungkir walik, dikaploki, disatu gak mati. Arek saiki di push up yang 10 mati. Itu karena nyanyinya gitu, dari Sabang sampai Merauke. Nah itu dia. Ya, itu mbak ya, bedanya begitu. Ya. Jadi kalau mau jadi militan, fisiknya harus kuat dulu. Kalau fisiknya kuat, secara otomatis mentalnya pasti kuat, pasti siap. Ya, kalau mentalnya siap, emosionalnya pasti bisa diukur, bisa dikendalikan. Kalau emosionalnya kendalikan, spiritualnya pasti bagus. Mudah-mudahan begitu, insya Allah. Kira-kira gitu mbak ya. Ya, makasih. Luar biasa ya penjelasannya. Silakan yang lainnya. Jadi syarat relawan itu satu, relawan itu harus bisa menolong dirinya sendiri. Sebelum menolong orang lain, harus bisa menolong dirinya sendiri. Gitu. Diingat, bahasanya kalau di survival itu safety first, harus aman dulu gitu ya, sebelum menolong orang lain. Kalau
saya simpulkan kemarin kalau dokter Bu Ani bilang juga saat kita melihat korban selamatkan diri dulu. Selamat nggak kita kalau mau nolong? Silakan teman-teman. Rasakan hal yang sama, ngangkatnya masih pelan. Yang di atas unimog itu kan tinggi pak, baknya. Beda dengan truk-truk biasa. Truk biasa segini unimog agak tinggi. Jadi ngangkatnya yang dua di atas, jadi bawah. Itu hari pertama sampai hari ketiga. Lebihnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah saking banyaknya. Ya. Itu kalau bicara boyok ngalang-ngalang macul lu kira-kira wis oleh 10 hektar lah. Ya. Ya. Itu belum lagi yang kita temukan itu banyak. Artinya airnya sudah tidak sehat. Nah, kecenderungan relawan kita itu tidak bisa bekerja kalau menggunakan sarung tangan. Iya, rasanya tuh kalau nggak nyekel plug ngono itu nggak mantep gitu loh. Ya, padahal itu safety. Ya, air jenazah itu waduh, isinya udah macam-macam itu penyakitnya. Nah, sehingga banyak relawan yang pulang dari Aceh itu diamputasi karena itu tadi tetanus, orela dan macam-macam penyakitnya. Jadi tangannya banyak yang diamputasi. Karena apa? Tidak karena luka, karena airnya masuk ke pori-pori saja, gatal, digaruk, infeksi dan seterusnya. Ya, ini juga menjadi pengalaman teman-teman. Artinya pada saat ketemu hal yang mungkin kita belum tahu, kita tidak usah macam-macam gitu loh. Sudah kapasitasnya ngelihat, oke. Kalau misalnya difoto, tapi tidak perlu diviralkan, tapi untuk sebagai dokumentasi, laporan dan sebagainya. Saya ketemunya seperti ini pak, sehingga nanti pada saat laporan menjadi barang bukti itu juga menjadi menarik. Nah, sama dengan waktu kita ngesar Sungai Berantas, ya Mas Bambang ya, Sungai Berantas ya yang kita nemukan. Jadi itu sudah ditutup sarnya, tapi kami melakukan latihan SAR gitu Pak dengan teman-teman Malang. Karena kebetulan anak-anak rafting, anak paji latihan, tapi latihannya sekaligus SAR. Nah pada saat itu ada kayu yang nyangkut, kita prediksi, kita bongkar. Lalu pada saat itu keluar jeroan, gitu ya, jeroan. Tapi kita nggak tahu jeroan apa gitu. Maka pada saat itu kita hubungi pihak yang berwajib, polisi. Tapi yang datang akhirnya banyak Pak. Karena langsung kan, ya sekarang apa tuh namanya WhatsApp dan sebagainya. Datang itu kita lagi koordinasi, dia masuk gitu. Mana tadi apa jeroannya orangnya gitu. Loh Pak, ini belum tahu, kita belum bisa mengidentifikasi bahwa ini jeroannya manusia atau hewan atau apa-apa. Tapi sudah mau diangkat, sebentar Pak, santai dulu dia bilang. Dan itu yang seperti itu banyak. Ya, ada ibu-ibu yang datang pakai heel gitu ya, pakai sepatu yang hak tinggi gitu, aku relawan tim SAR gitu dari salah satu partai gitu ya, datang mana kita mau lihat, kita bawa gitu dan sebagainya. Nah ini kan kadang-kadang kalau kita tidak sabar, tidak punya emosi yang bagus, itu kan bisa berantem. Ya, bisa berantem pasti. Nah makanya kita, Pak sebentar dulu, duduk dulu, kita koordinasi, kita ngobrol dulu dengan tim SAR-nya. Nah silakan Bapak nanti berhubungan dengan pihak berwajib, karena ini sudah kita serahkan ke pihak yang berwajib, biar dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, benar gak ini jeroannya manusia atau hewan. Nah yang seperti itu banyak. Ya, jadi tim SAR yang datang bawa ambulan, gitu. Kalau ambulan itu bisa 5 jejer. Saya sama Mas Bambang, sama Mas Bambang Celeng, satu Bambang juga, dua-dua Bambang Celeng, yang sebelah sini pakai topi, sebelah sini Bambang Kopros tadi. Ya, sama Bambangnya Pak. Jadi di Jawa Timur ini saking ada Bambangnya Pak, di belakangnya pasti ada embel-embelnya. Nah gitu, biar membedakan. Waktu kita SAR itu tahun berapa ringgit itu Mas? 89 ya, SAR ringgit. Ya, nyari jenazahnya ketemu, ya. Begitu turun sampai di bawah di desa itu rebutan. Karena apa? Ambulannya sudah banyak yang nunggu. Wah, jenazahnya bawa ke sini, tarik, dikeluarin lagi, masuk ambulans sini. Jadi kita yang bawa jenazah yang nemukan itu jadi bingung, ini sajanya sih direbut apa ya?
Ya, jenazahnya satu. Nah, saya hanya prihatin pada saat itu untungnya jenazah. Ya, artinya tidak ada yang komplain. Kalau itu orang dalam keadaan kritis terusan meninggal gara-gara seperti siapa yang bertanggung jawab? Pada saat saya tanya seperti itu nggak ada yang bisa jawab. Orang keadaan kritis, ya, masuk sini dikeluarkan lagi, masukkan jenazah sini, ngomong lagi nggak bisa, dibawa ini nggak budal-budal lagi. Gara-gara rebutan ambulans saja, semua mau bawa si korban gitu loh. Karena nanti pasti diwawancarai dan masuk koran gitu kan. Harapannya kan begitu. Ya. Kalau terusan ini misalnya orangnya masih hidup, lalu dengan kondisi seperti itu terusan meninggal dunia, siapa yang mau tanggung jawab? Saya tanya pada saat itu, nggak ada yang mau jawab. Karena nggak bisa jawab memang. Gitu loh. Nah ini kan juga menjadi pengalaman kita bagaimana sebetulnya kita harus bisa menjaga hal-hal yang seperti itu. Nah, citra diri dan jati diri ini bagian dari kita menempatkan itu menjadi sebuah sikap yang terhormat gitu. Artinya betul nggak kalau saya menemukan jenazah saya punya hak? Kan nggak juga gitu loh, iya kan? Ya, itu baru satu. Begitu ngomong di Aceh jenazahnya banyak, kok nggak ada yang rebutan, gitu loh. Jika Ya, saya minta pendapat teman-teman juga. Jadi tahun 2011 itu ada tsunami di Jepang, di Fukushima, yang meninggal 23.000 hingga 35.000. Indonesia langsung mau mengirim relawan, pihak Jepang menahan. Dia alasannya kami masih sibuk, gitu, sehingga nanti khawatir relawan tidak bisa di treatment dengan baik lah gitu. Yang tadi ada relawan kok dibiarkan gitu kan. Karena nanti kalau naik mobil BBM-nya bagaimana segala macam alasan gitu. Tapi ternyata ada alasan yang lain. Ini masih inline sama ceritanya Mas Jika ini. Pengalaman kita bagaimana bangsa kita yang terkenal sangat berbudaya itu dikaitkan dengan Jepang ternyata nanti kita diskusikan mana yang lebih berbudaya kita atau Jepang. Akhirnya 1 bulan kemudian kita datang, tapi dicek di kedutaan besar Jepang. Siapa yang tersar ngaku, dicoba kayak apa? Sarnya yang diperlukan adalah collapse building, yaitu bangunan yang runtuh. Bangunan runtuh karena memang tsunami waktu itu banyak bangunan yang runtuh. Luluslah 15 orang cuma, 14. Lalu diminta satu pemimpin tentara kasih letkol. Saya nggak yakin lingkungannya itu ngerti SAR atau enggak, pokoknya tentara 1 orang. Yang kedua adalah Anda bawa apa? Selimut ditimbang. Selimut ditimbang ketebalannya. Karena sekarang lagi musim dingin untuk para pengungsi. Nah ini yang penting sesuai dengan itu adalah bagaimana cara memperlakukan mayat. Anda nggak bisa begitu, Anda nggak bisa datang. Yaitu syaratnya. Begitu tim SAR menemukan orang yang tadi Mas Jika berapa? 30 dibuka, krek, maka stop. Tidak boleh diambil oleh yang bukan orang Jepang. Dan orang Jepang ketika mengambil itu penuh dengan penghormatan. Pelan-pelan diambil dan tidak ada satupun orang yang boleh ambil foto. Mari kita lihat bagaimana kita diajarin cara memberikan mayat. Ketika terjadi kayak di itu saya alami karena pada tahun 2004 saya aster. Ya, tentara terlibat di sana. Saya memang tidak angkat-angkat itu, tapi kalau cerita tentang bau mengatur saya ikut ke sana karena saya didahului Panglima TNI. Dan pada saat itu saya ceritakan aja dong, ini kan kita bangsa kita sudah terbuka. Waktu itu jangankan kok Mas siapa tadi? Leo, Mas Leo cerita kita nggak usah sok-sokan. Oh tentara juga pakai sok-sokan Mas. Rebutan antara Pak Riamizar sama Pak Endartono Sutarto. Sampai Pak Riamizar mau dijadikan pangkat ganti Pak Endartono waktu itu.
Yang Wizard yang penting itu harus ada tentara, kalau perlu diterjunkan, bawa skop segala macam. Pak Tarto bilang jangan, lebih baik alat berat saja, karena tidak mungkin ngangkatin dengan skop orang. Tapi dua-duanya ada benarnya itu sebetulnya. Artinya kontestasi ketika mau tampil itu ada, Pak. Ambulan rebutan mayat ada, Pak. Itu sudah faal. Apa ya faal itu? Sudah lumrah. Sudah bawaan manusia. Bahwa manusia itu ingin saya. Tapi justru itu yang bikin bisa hidup. Coba waktu pacaran, bagi yang pacaran, saya kan sudah berkali-kali pacaran. Ya, tentu kita harus menunjukkan kepada si calon istri atau pacar itu, mengapa kau memilih saya, bukan memilih Pak YK, begitu. Dan itu kadang-kadang bukan sekedar kayak yang dikatakan itu bagaimana saya dipilih, tapi saya menjatuhkan Pak YK. Begini. Itu bukan yang di Indonesia, Pak. Sekarang Donald Trump dianggap negara demokrasi, apa dia bikin presiden? Lu lihat ini kebijakannya Obama, wrong, salah. Termasuk dia mencabut juga Paris Agreement yang cerita tentang lingkungan dan beragam kebijakan. Amerika nggak mau. Zaman George Bush tidak mau menandatangani Kyoto Protokol, seluruh dunia ini suruh nandatangani, kamu jangan bakar hutan, jangan motong kayu. Dia nggak mau. Itu negara budaya itu. Nah, saya kembali yang tadi itu. Jadi budaya bahwa saya ini Jepang bisa ngatur gitu, Pak. Jadi kami datang sudah 1 bulan, berarti kan sudah busuk ya. Dan saya datang ke sana kemudian 100 hari. Jadi setelah 100 hari atau 3 bulan, saya datang ke tempat itu, Fukushima, mendampingi presiden, bukan saya datang sendiri. Jadi di sini saya hanya ingin mendapat satu gambaran. Sebenarnya bangsa kita itu bagaimana? Tadi Mas Yeka menjelaskan, hari pertama, kedua, ketiga kita masih normal. Hari keempat sudah abnormal ya. Berarti harus kita tanya, sampai kapan jati diri itu bisa dipertahankan? Dan bagaimana cara kita agar jati diri itu bisa dipertahankan? Saya kira pertanyaan ini selalu harus kita lakukan. Sebagai contoh tentara. Tentara itu kalau perang tidak boleh lebih dari 6 bulan. Kalau nggak nembak komandannya dia bunuh diri. Kalau Kopassus 3 bulan. Jadi semakin stres itu Pak Ika, semakin stres arena teman-teman nanti terlibat, maka semakin dipikirkan rollingnya. Kalau tidak, jadi diri tadi amburadul. Tai kucing, ini bahasa saya cuma di Quran itu kan. Padahal tai kucing kan bahasa kita aja. Tapi cuma seolah-olah saya itu ngomong jelek gitu ya. Sampai cuk gitu tadi kan kita biasa aja kan. Antara denotasi dengan konotasi kan. Walaupun kita tuh ngomong baik, tapi kalau nyelkit coba gini tadi. Mas Leo, maaf ya, jangan minum kopi. Sorry ya, maaf ya. Itu nyelkit itu, betul nggak? Leo, apa kalau kopi ini tinggi misalnya gitu. Walaupun sekarang kita sopan ya Mas Leo, maaf ya sekali maaf loh. Jangan minum kopi di sini Pak ya. Sorry ya, maaf ya. Oh itu namanya waduh. Ya, cuk. Kan begitu kan. Jadi ini juga pembahasan ini, mohon maaf, pembahasan ini itu. Jadi ada satu garis bawah tadi adalah yang pertama, sebetulnya bagaimana kita memperlakukan dengan budaya kita itu terhadap apa saja, apakah itu mayat, ataukah orang sakit, atau apapun. Itu harus ada dan jadi diri tadi. Sebuah perasaan yang disebut dengan akuntabilitas. Akuntabilitas itu sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kasih tahu, gempa Bantul yang mati berapa? Ini persoalan jumlah mati harus paham ya, relawan harus ngerti. Karena gara-gara jumlah mati itu kita bisa paham tingkat kerusakan. Ya, yang kedua adalah jumlah kerugiannya. Kebakaran hutan tidak banyak mati, kerugiannya. Anda tahu gara-gara status awas kemarin di Agung yang nggak meletus, kerugiannya berapa? 2 triliun.
Karena setapak orang bukan main. Karena begitu dikasih awas, suruh mesti cepat-cepat, babi dijual, yang harganya 10 juta menjadi 3 juta. Habis. Setelah itu bagaimana? Tentu sekali lagi, tentu kita tidak berharap agar itu meletus kan? Tapi tidak meletus pun, itu masyarakat sudah kena nestapa. Kalau dalam bahasa Acehnya itu saya menggunakan istilah pilu. Nestapa lain, pilu lain. Pilu itu bahasa Inggrisnya misery. Seorang laki-laki tidak mau pulang ke rumah, ya kemudian kita lihat di sini kan, masih ingat ya? Kenapa saya pulang? Saya di sini aja, di rumah ada jadi, ya. Karena biasanya jadi depan, itu kalau udah jam 8, itu anak saya rebutan selimut, ada suara ribut-ribut anak saya. Sekarang ruang itu sepi. Di belakang kamar itu tempat ibu saya. Setiap jam 3 pagi ada gemericik air karena ibuku wudhu. Sekarang tidak ada. Dan tidak adanya saya tahu bagaimana keadaan orang saya meninggal. Dan lebih penting lagi, di kamar ini ada separuh nyawaku dari sini. Sekarang pun juga tidak ada. Nah itu namanya pilu. Saya mohon maaf kalau ngomong agak dipuisikan karena biasanya orang suka naik gunung, tempatnya yang pokoknya dekat-dekat sama hantu-hantu itu biasanya macam senang berpuisi. Anda sama saya itu sama tentara sama aja. Saya kalau udah di tempat yang tinggi gitu, kangen sama istri, kangen anak, tiba-tiba dengar teman saya meninggal, kepalanya dipotong, itu lalu berpuisi gitu. Seolah-olah kita itu lalu menjadi sangat apa ya, sangat lunak hati kita. Jadi memang tadi itu penampilannya orang-orang pecinta alam itu kan sangat-sangat itu kan. Padahal saya yakin tuh hatinya itu masih halus. Karena apa? Memang dia itu temannya roh halus. Ya dia tahu. Makanya ketika anak saya sekolah SMA komplek itu, saya bilang, kamu jangan pengen merokok. Apa itu? Kamu saya ikut tidak alam. Akhirnya belajar merokoknya anak saya itu ikut tidak alam itu. Sampai sekarang nggak bisa bukti tapi dia. Jadi saya ulang lagi, bagaimana tentang budaya kita. Coba tadi yang berarti Mas Leo, terus tadi Mas siapa yang sampai tadi? Pasukan yang nanti pendapat gimana? Kalau kita, kalau saran saya, memang ada waktunya. Orang terkena stres itu. Tentara 6 bulan sudah. Itu ya, kalau ada teman-teman yang dapat surat, kan surat itu udah dikirim dari satu kan, kalau ke jaga front itu kan dijadikan satu terus disortir. Nanti kalau yang ada berita jelek ya dikasihkan supaya dia tidak terganggu menghadapi musuh itu. Itu misalnya satu kompi itu 136 orang. Yang terima surat 100, itu 36 itu jadi dekati. Komandan dekat jadi tembak itu. Kan dia kangen. Jadi tentara itu walaupun ada perang, itu sebenarnya dia tidak benar perang. Kalau ke perang, ojo suwi-suwi, dan tentara yang ada. Perang, stop, diplomasi. Nah, jadi jangan dikira tentara utak-utuk, utak kita itu lawan perang pengen suwi, dah. Kalau dibilang kapal udah datang, besok pulang, seneng Pak. Begitu besok nunggu bensin, nggak jadi pulang, mau ngamuk apa ya? Jadi tentara pengen perang. Begitu kan perang, pengen mulai. Nah saya takut relawan juga begitu. Kalau nggak ada bencana, pengen datang. Begitu ada bencana, pengen mulai. Tapi yang di sini nggak ada bedanya. Ya bedanya. Katanya begitu. Kita introspeksi nggak apa-apa lah ya. Kita introspeksi. Saya tidak menganggap ini yang masalahnya. Karena saya tentara saya akuin. Saya itu anak buah saya dari Manado namanya Waroka. Itu sampai menembak kantor saya. Saya lihat kantornya, kenapa nih? Ini Waroka saya ingatkan gini tuh Pak Marah. Gitu. Kamu tahu nggak? Waroka tidak terima surat. Nggak nomor surat loh Mas. Mengapa? Karena waktu itu saya ketinting 9 bulan pertama kali itu. Yang mana pada saat pertama itu sekarang ngobrol besok mati baru ngomong di radio,